terhormat Bunda Siti Fitrianti MPD dan teman-teman sekelasku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas kehendaknya kita dapat berkumpul untuk melangsungkan acara debat untuk memenuhi tugas atau ulangan tengah semester mata kuliah berbicara. Topik yang akan kita bicarakan yakni penggunaan media sosial berdampak positif bagi mahasiswa. Saya, Raffi Bisda Bima dengan NPM 232121085 sebagai moderator. Saya, Dinda Deletul Aliyah dengan nomor pokok mahasiswa 232121079 sebagai notulen. Di sini saya akan memandu jalannya debat. Untuk teknisnya, kepada peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada tim pro dan tim kontra. Dan juga untuk teknis debat kali ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama ada sesi penyampaian argumentasi, yang dimana akan disampaikan argumentasi sebanyak 3 orang dari masing-masing tim dengan durasi waktu 2 menit. Yang kedua ada sesi sanggahan, sama juga akan disampaikan oleh 3 orang dengan durasi waktu 2 menit. Untuk sesi yang ketiga ada sesi rebutan, yaitu sesi yang dimana masing-masing tim akan berebut untuk saling mengemukakan pendapatnya. Yang terakhir, yang sesi keempat ada sesi kesimpulan, di mana masing-masing tim akan menyampaikan minimal 1 orang untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang dibicarakan. Baik, kita akan mulai kepada sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian argumentasi yang akan dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro yang ingin menyampaikan argumentasi, silakan. Baik, terima kasih. Sudah diketahui bahwasannya di Indonesia tidak lepas dengan yang namanya media sosial. Sebesar 60,4% populasi di dalam negeri menggunakan media sosial. Di dalam media sosial tentunya ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu mahasiswa mendapatkan banyak informasi. Yang kedua mendapatkan informasi seputar pengetahuan. Yang ketiga mendapatkan pembelajaran dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu adanya hal-hal baru yang belum kita ketahui. Dan yang terakhir yaitu menjadi wadah atau sarana untuk bersosialisasi. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik. Ada yang ingin tambahkan? Baik. Lanjut kepada yang ingin menyampaikan argumentasi kedua, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dampak positif media sosial bagi mahasiswa. Dampak positif media sosial bagi mahasiswa tentunya sebagai ajang komunikasi jarak jauh, sehingga memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Di media sosial juga terdapat beberapa platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, sehingga dapat memperluas relasi, memperluas pergaulan, dan memperluas wawasan. Selain itu juga media sosial dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dan menerima informasi secara cepat. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik. Ada yang ingin tambahkan? Baik. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, ada yang menyampaikan argumentasi, silakan. Baik, terima kasih. Dampak positif penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa, yaitu menurut data yang saya baca bisa mengasah skill. Apabila dengan adanya media sosial, kita bisa melakukan bisnis kecil-kecilan. Apabila kita memiliki hobi memasak ataupun kita memiliki juga bisnis, kita bisa menjual produk kita di media sosial. Contohnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial ini juga kita bisa sangat berpengaruh dalam proses menjadi pembisnis kecil-kecilan bagi mahasiswa. Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik. Ada yang ingin tambahkan? Baik. Terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan argumentasi. Selanjutnya kepada tim kontra yang ingin menyampaikan argumentasi, disilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada sesi debat kali ini. Kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju terhadap posisi perdebatan kali ini mengenai
penggunaan media sosial yang berdampak positif bagi kalangan mahasiswa. Argumentasi kami didasari pemikiran bahwa penggunaan media sosial tidak hanya berdampak positif saja, tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial diantaranya maraknya informasi serta berita hoax atau palsu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kominfo per tanggal 6 April 2023 melalui rapat triwulan 1 tahun 2023, Kominfo menyatakan bahwa ada sekitar 465 isu hoax yang tersebar di berbagai website serta platform digital. Belum lagi, menurut mantan Kapolda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa Kominfo menyatakan ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah diverifikasi sebagai penyebar informasi palsu. Informasi serta berita palsu tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola pikir serta pola tindak mahasiswa. Di antaranya, menurunnya daya pikir kritis, menurunnya kepercayaan terhadap media, menimbulkan konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap fakta yang ada. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu sekitar 40 detik. Ada yang ingin menambahkan? Baik. Selanjutnya kepada yang ingin menyampaikan argumentasi kedua, disilakan. Dampak negatif media sosial di kalangan mahasiswa. Ketika sedang scrolling media sosial, kita pasti sering melihat postingan orang lain yang menunjukkan wajah tubuh yang tampak ideal. Jika melihat hal tersebut secara terus-menerus, hal ini akan terdampak negatif dalam sosial media, seperti ketidakpuasan pada diri sendiri yang sering kita sebut yaitu insecure. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 30 detik. Ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baik. Selanjutnya pada yang ingin menyampaikan argumentasi ketiga, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selain itu juga dampak negatif media sosial di kalangan mahasiswa. Semakin sering seseorang menggunakan media sosial, maka seorang tersebut akan ketergantungan terhadap media sosial. Banyak kalangan mahasiswa yang sudah ketergantungan terhadap media sosial, yang akibatnya kalangan mahasiswa tersebut terhadap media sosial akan malas dalam belajar. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sekitar 1 menit 30 detik. Ada yang ingin menambahkan? Untuk sesi pertama, yaitu sesi memberikan argumentasi, telah selesai. Lanjut, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi memberikan sanggahan kepada tim pro yang ingin memberikan sanggahan. Disilakan. Baik, terima kasih. Ini menyambung pernyataan dari tim kontra, yang dimana tadi tim kontra mengatakan bahwa media sosial itu membuat seseorang malas belajar. Namun pada realitanya, media sosial ini justru malah membuat kita semangat belajar. Karena seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa dalam media sosial ini dapat membantu kita dalam mencari informasi terhadap pengetahuan. Media pengetahuan ini meliputi seperti motivasi hidup, materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu dalam penyajian informasi ini juga di media sosial, contohnya di dalam TikTok. Nah, TikTok itu di sana dapat banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dan diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 10 detik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan kepada tim kontra yang ingin memberikan sanggahan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pernyataan dari tim pro mengenai penggunaan media sosial itu dapat mempermudah komunikasi atau memperluas pergaulan. Pengaruh media sosial bagi mahasiswa tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu timbulnya sikap individualis di dalam diri mahasiswa. Meskipun dalam kata media sosial itu memiliki kata sosial, tetapi dalam penggunaannya, jika mahasiswa tidak bijaksana, maka akan menyebabkan sebuah rasa kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan itu hanya fokus terhadap
kehidupan virtual saja yang ada di media sosial, dan lama-kelamaan mengakibatkan timbulnya rasa canggung dan bersosialisasi yang kurang di lingkungan sekitar. Dan juga saya ingin menambahkan juga mengenai adanya sebuah tuntutan untuk selalu terhubung. Artinya mahasiswa itu selalu dituntut untuk terhubung dengan media sosial seperti chatting dan lain sebagainya, dan itu akan mengganggu konsentrasi dan produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah dan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 30 detik, ada yang ingin menambahkan? Lanjut kepada tim pro yang ingin memberikan sanggahan, silakan. Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menyangka terhadap yang disampaikan oleh tim kontrak mengenai ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Bisa diketahui dari dalam sosial media banyak terdapat konten-konten inspiratif yang bisa membuat termotivasi untuk mengembangkan potensi diri sendiri dengan semangat dalam menjalani hidup dan menghilangkan ketidakpercayaan diri sendiri. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 10 detik, ada yang ingin menambahkan? Tidak. Pada tim kontra yang memberikan sanggahan kedua, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyanggah dari tim pro. Saya ingin menyanggah dari pendapat salah satu tim pro, yaitu memulai bisnis kecil-kecilan di dalam media sosial. Menurut saya, sah-sah saja jika ingin memulai bisnis kecil-kecilan di dalam media sosial. Tetapi di sisi lain, penjual UMKM kecil akan terkena dampaknya jika terlalu banyak yang memulai bisnis kecil-kecilan di dalam media sosial. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 30 detik, ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Silakan. menurut saya tidak semua jual beli online bisa mengasah skill kita dalam berjual beli online. Adapun orang yang berniat jahat seperti menjual barang tidak sesuai dengan foto barang dan juga penipuan-penipuan lainnya dalam jual beli online. Jadi lebih aman dan terpercaya langsung beli ke tokonya. Baik, masih ada waktu sekitar 1 menit, ada yang ingin menambahkan lagi? Lanjut kepada tim pro yang ingin memberikan sanggahan, disilakan. Baik, terima kasih. Izin menyanggah pernyataan tim kontra bahwa dikatakan penyebaran berita hoax dalam ranah mahasiswa, kita seharusnya sudah bisa untuk meminimalisirkan berita hoax karena mahasiswa seharusnya sudah dapat bisa untuk melihat berita tersebut dari situs resmi ataupun website yang resmi. Dan dikatakan bahwa mahasiswa sudah memiliki informasi yang tepat guna menyaring informasi dalam berita yang baik ataupun berita yang buruk. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik, ada yang ingin menambahkan? Cukup. Lanjut kepada tim kontra yang memberikan sanggahan, disilakan. Baik, terima kasih. Menyinggung tentang mudahnya berinteraksi dan menyampaikan informasi dari media sosial. Justru media sosial itu akan menjauhkan orang-orang yang dekat, atau dalam istilahnya orang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dan juga interaksi sosial secara tatap muka akan cenderung menurun, dan juga akan membuat orang-orang kecanduan terhadap internet. Setelah itu juga dapat menimbulkan konflik dan dapat rentan terhadap konflik dari orang lain. Masih
Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik. Saya ingin tambahkan. Baik. Untuk sesi yang kedua, yaitu sesi sanggahan, telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi rebutan. Silakan dari kedua kelompok. Baik, izin menyampaikan argumentasi menyinggung mengenai penurunan produktivitas yang disebabkan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Justru peranan dampak positif bagi media sosial dalam karakter produktivitas itu sangat berpengaruh bagi karakter mahasiswa. Di dalam media sosial kita bisa mengembangkan diri kita seperti menjadi content creator, bisa menjadi bisnis, bisa berbisnis, dan juga bisa menjadi seorang jurnalis. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kan Bapak beberapa kali bahwa dampak negatif penggunaan sosial media yaitu munculnya hoax. Padahal kita ketahui masih banyak mahasiswa yang memiliki pemikiran yang cerdas, kritis, dan rasional. Di samping itu tadi disinggung juga munculnya individualisme dan sikap kurang peduli terhadap lingkungan. Padahal kita ketahui ada beberapa komunitas di daerah Jawa Barat yang bernama Pandawara, itu mereka melakukan kegiatan pembersihan terhadap sungai yang tercemar. Kemudian tadi disinggung juga tentang pelantikan UMKM pada soft skill yaitu entrepreneur. Padahal kita juga sebagai mahasiswa harus menyesuaikan perkembangan zaman, karena ketika kita tidak menyesuaikan perkembangan zaman tersebut, kita akan tertinggal. Adanya kesenjangan antara pikiran kita dengan teknologi yang sekarang itu harus berjalan dengan seimbang. Terima kasih. Baik, saya akan menekankan bahwa sekarang ini di media sosial itu banyak sekali tersebar berita-berita hoax atau berita-berita palsu. Nah, apa kalian yakin informasi yang kalian dapatkan itu merupakan informasi yang dapat dipercayai oleh kalian semua? Dan sekarang tidak, terima kasih. Terlebih lagi, yang tentu itu akan sangat memberi dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat dan mahasiswa. Bahkan ada psikolog yang mengungkapkan bahwa orang yang terpapar berita atau informasi yang hoax tersebut akan sampai membutuhkan terapi karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita atau informasi palsu. Tidak, terima kasih. Sebab efek dari informasi hoax bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, misalnya mengganggu situasi emosional, tidak, terima kasih, dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran untuk waktu yang lama. Dan tadi juga dikatakan bahwa mahasiswa tidak akan terpapar berita atau informasi hoax. Tidak, terima kasih, karena mahasiswa sudah mampu menyaring berbagai informasi yang tersebar di media sosial, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Tetapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang terpapar informasi palsu atau hoax dan bahkan terlibat dalam menyebarkan berita palsu tersebut. Terima kasih. Tidak semua berita di media sosial hoax. Banyak dampak positifnya juga sebagai alat sarana untuk mencari informasi dan ilmu yang berguna bagi mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memilih mana berita yang baik dan mana berita yang hoax. Jadi sebelum kita bisa dengan cari tahu siapa orang yang menginformasikan dan juga cari tahu data-data yang mendukung informasi tersebut. Sekian. Terima kasih. Tadi disinggung tentang penurunan produktivitas. Saya kurang paham mengenai penurunan produktivitas itu yang seperti apa, karena pada faktanya dampak positif penggunaan sosial media tentunya sangat berkontribusi terhadap kegiatan pembelajaran kita sebagai mahasiswa. Ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan secara luring, maka kita bisa menggunakan platform secara daring. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Classroom. Apakah itu yang disebutkan sebagai penurunan produktivitas? Jadi kami menegaskan bahwa media
pada teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi memang sangat penting dan membantu kita dalam melakukan berbagai tugas. Namun itu dapat membuat ketergantungan pada teknologi dan dapat membuat kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan kreatif itu menurun. Contohnya, zaman sekarang banyak mahasiswa yang menggunakan teknologi AI sehingga kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan kreatif itu menurun. Terima kasih. Saya ingin meluruskan mengenai tadi disebutkan bahwa menurunnya produktivitas. Saya tidak menyebutkan menurunnya produktivitas, tetapi mengganggu produktivitas. Saya tidak menyebutkan menurunnya seperti aplikasi dalam Zoom itu akan mengganggu, tetapi dalam konteks ini maksudnya produktivitas kegiatan kita sebagai mahasiswa sehari-hari di ruangan kelas, bukan mengenai aplikasi platform yang tadi itu. Terima kasih. Saudara menyebutkan berkali-kali tentang hoax, tentang menurunkan produktivitas. Seperti kita ketahui bahwa kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah lepas dari yang namanya sosial media. Terkait hoax, itu tidak ada satu pautnya berkaitan dengan dampak positif karena itu dikembalikan terhadap personalisasi pribadi individu tersebut. Kemudian tadi disinggung selalu terhubung komunikasi. Namun di sisi lain kita ketahui bahwa komunikasi yang terhubung itu memudahkan kita untuk melakukan hubungan jarak jauh, memperluas relasi. Kemudian tadi disinggung tentang memudahkan informasi pengetahuan. Karena kita ketahui sebagai mahasiswa, kita harus menyesuaikan pengetahuan kita dengan perkembangan zaman di sekarang ini. Karena sekali lagi saya menegaskan bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya media sosial. Maka dari itu tidak terima kasih, kita sebagai mahasiswa harus menyelaraskan antara pikiran kita, menyeimbangkan pikiran kita, pengetahuan kita dengan teknologi yang sekarang canggih ini. Untuk itu sekali lagi saya menegaskan bahwa saya menyatakan bahwa media sosial sangat berdampak positif. Terima kasih. Terima kasih. Memang kita sebagai mahasiswa tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi, tetapi bukan berarti media sosial hanya bisa digunakan, bukan hanya media sosial yang bisa digunakan dalam pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi banyak di kehidupan nyata, di kegiatan pembelajaran kita itu tentunya memiliki buku, banyak buku-buku tidak terima kasih yang ada seperti di perpustakaan itu bisa dijadikan referensi sebagai tidak terima kasih sebagai pembelajaran, dan itu bisa dijadikan solusi agar tidak terjadinya ketergantungan, dan itu akan bisa meminimalisir ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi. Sekian, terima kasih. Disinggung tentang ketersediaan buku di perpustakaan. Apakah itu akan menunjang seluruhnya informasi pengetahuan yang kita butuhkan? Sedangkan pada faktanya ada beberapa sarana fasilitas yang di beberapa instansi sekolah atau universitas tidak ada tersedia atau kosong, sehingga kita tidak akan diam begitu saja karena kita akan mencari sarana lain yaitu media sosial itu sendiri. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwasanya dari kalian kurang menyetujui penggunaan media sosial bagi kalangan mahasiswa. Dari sini saya akan bertanya, apakah kalian merasa ketergantungan dengan media sosial atau tidak? Silakan. Pendapat saudara terlalu berfokus terhadap permasalahan hoax, padahal di samping lain, ya silakan. Baik saudara, mohon maaf waktu yang disediakan sudah habis, dan terima kasih kepada yang sudah memberikan pendapat, mengumpulkan pendapat atau sanggahan atau kritik apapun itu. Mohon maaf waktu yang terbatas, dan mari kita akhiri sesi ketiga sesi pembukaan kali ini. Kali ini kita masuk ke dalam sesi yang keempat, yaitu sesi kesimpulan. Silakan kepada tim yang ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang dibicarakan ini. Silakan. Baik, di sini kami sebagai Impro mengambil kesimpulan mengatakan setuju atas motif perdebatan kali ini
yaitu media sosial yang berdampak positif bagi kalangan mahasiswa, yaitu di kalangan mahasiswa media sosial berguna sebagai media mencari sumber informasi, sebagai perluasan relasi, juga sebagai media pengembangan diri yang juga bermanfaat bagi kemajuan negara seperti menjadi konten kreator yang melestarikan, mengembangkan kebudayaan bangsa. Terima kasih. Silakan kepada tim kontra yang ingin memberikan kesimpulan. Kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju tentang mosi perdebatan pada kali ini mengenai dampak positif dari penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa, karena dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek diantaranya seperti maraknya informasi atau berita palsu, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan diri serta menimbulkan rasa ketergantungan yang akhirnya akan memberikan efek negatif terhadap pola pikir serta pola sikap yang ada pada diri mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah memberikan kesimpulan. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan tentang apa yang dibahas kali ini. Tentang yang dibahas kali ini yaitu tentang dampak atau dampak positif penggunaan media sosial bagi mahasiswa, yakni sekian banyak dampak positif yang didapat dari penggunaan media sosial, dan juga tidak terlepas dari dampak positif tersebut ada juga dampak negatifnya. Nah, kita sebagai mahasiswa yang berintelektual dan juga mempunyai pemikiran tentunya harus bisa menggunakan dengan bijak media sosial itu, tidak terlena oleh apa yang disuguhkan atau apa yang disediakan oleh media sosial, dan juga kita sebagai mahasiswa bisa memfilter media sosial itu agar tidak kelewatan. Bahasanya seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, untuk sesi debat kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah mengikuti jalannya debat dengan baik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Siti Fitrianti MPD selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekelasku semua yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas kehendaknya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan debat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah berbicara. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah TikTok Shop dihapus, setuju atau tidak? Nah, saya Raffi Rizky-Lima selaku moderator akan memandu jalannya debat kali ini. Untuk teknis debat, teman-teman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada tim pro dan tim kontra. Dan untuk teknis debatnya kali ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, ada sesi penyampaian argumentasi, di mana masing-masing tim diberi kesempatan untuk 3 orang menyampaikan argumentasi dengan durasi waktu 2 menit. Kemudian yang sesi kedua ada sesi sanggahan. Sesi sanggahan diwajibkan atau berhak untuk setiap tim memberikan sanggahan kepada 3 orang dengan durasi waktu 2 menit. Nah, yang ke sesi ketiga yaitu sesi rebutan, di mana setiap tim bebas untuk mengemukakan pendapat, kritik atau apapun itu, namun juga harus menghargai yang namanya moderator atau saya. Yang sesi keempat ada sesi kesimpulan, di mana masing-masing tim diberi kesempatan untuk menyimpulkan hasil dari yang dibicarakan atau yang diperdebatkan dengan durasi waktu 2 menit dan dibacakan oleh 1 orang. Dapat mengerti? Oke, kita mulai sesi debat kali ini, yaitu dimulai dengan misi penyampaian argumentasi yang akan disampaikan oleh tim pro terlebih dahulu. Kepada yang ingin menyampaikan argumentasi, orang pertama disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami sebagai tim pro setuju bahwa TikTok Shop dihapus atau ditutup. Penutupan TikTok Shop ini berlandaskan pada temuan bahwa aplikasi buatan Cina ini merusak ekosistem penjualan pada UMKM lokal. Hal ini dibuktikan dengan adanya aduan dari para pedagang yang menjual di pasar Tanah Abang yang mengeluhkan bahwa penjualannya mengalami kerugian lebih dari 50% karena harus bersaing dengan penjualan di TikTok Shop yang menjual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding di pasar terbesar di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.
dibuktikan dengan beberapa waktu yang sempat viral aduan dari para pedagang di Tanah Abang ketika dijumpai oleh awak media mengeluhkan bahwa penjualan di TikTok Shop ini sangat merusak pasar sehingga para pelaku UMKM ini gulung tikar karena kehilangan pelanggan. Presiden Republik Indonesia juga menilai bahwa penjualan di TikTok Shop ini bisa merugikan UMKM lokal karena tadi penjualan yang dilakukan oleh TikTok Shop itu sangat merusak harga pasar dengan menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah dibanding di pasar offline. Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan keprihatinannya bahwa penjualan di TikTok Shop ini dengan harga yang sangat rendah akan mengancam dan menurunkan penjualan para pedagang di pasar offline. Sekian. Saya harus sekitar 15 detik kepada yang memberikan argumentasi kedua. Bahkan e-commerce yang menyatu dengan media sosial membuat pemerintah merevisi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengenai perizinan usaha, periklanan dan pembinaan serta pengawasan pelaku usaha di dalam perdagangan elektronik. Revisi ini bisa diyakini menjadi salah satu kampanye untuk menghalau racun TikTok Shop. Bahkan banyak berbagai pihak kompak mengeluh tentang adanya asistensi TikTok Shop di Indonesia, mulai dari Menteri Koperasi dan Data Industri hingga Menteri Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan. Bahkan fenomena ini membuat para pedagang di pasar Tanah Abang dan Pasar Besar menjadi sekian. Terima kasih. Saya waktu sekitar 1 menit 10 detik dari ini. Lanjut kepada yang menyampaikan argumentasi ketiga. TikTok Shop diklaim dapat memburu UMKM tanah air karena produk-produk yang dijajakannya itu sangat murah. Oleh karena itu, pedagang Indonesia baik pasar offline maupun marketplace lain kalah saing, sehingga banyak pasar offline yang gulung tikar akibat dari berkurangnya omset pemasukan dan juga barang yang dijual di TikTok Shop itu dituding hasil dari perdagangan lintas batas atau cross border. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 30 detik. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih kepada tim proyek sudah menyampaikan argumentasi. Selanjutnya, kepada tim proyek yang menyampaikan argumentasi, yang pertama disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada tim kontrak. Salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari tim kontrak tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini. TikTok Shop dihapus, setuju atau tidak? Tentunya kami dari tim kontrak tidak setuju, karena memang sekarang adalah zamannya globalisasi, yang dimana zaman globalisasi teknologi informasi terus berkembang, yang dimana penciptaan aplikasi-aplikasi lain dan media-media lain itu terbukti adanya, dan TikTok Shop ini adalah bukti bahwa perkembangan teknologi informasi terus berkembang. Karena TikTok juga memiliki dampak positif, yang dimana dampak positif ini adalah meningkatkan ekonomi pembangunan negara Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 15 detik dari ditambahkan kembali. Kepada yang ingin menyampaikan argumentasi para kedua disilakan. Kami tidak setuju TikTok Shop dihapus karena jika TikTok Shop dihapus, mereka para pekerja online yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan, lalu mereka mencoba berjualan di TikTok Shop, tapi pada akhirnya mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi. Padahal bisa jadi pekerja online tersebut hanya mempunyai satu pekerjaan, yaitu hanya menjadi penjual online di TikTok Shop. Jadi jika TikTok Shop dihapus, akan seperti apa nanti mereka? Masih ada waktu sekitar 1 menit 30 detik. Ada yang ingin tambahkan? Selanjutnya kepada yang menyampaikan argumentasi 3 disilakan. Kami tidak setuju dengan dihapusnya TikTok Shop karena TikTok Shop mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah memperluas pasar bisnis dengan jumlah pengguna TikTok yang sangat banyak sekali, sehingga tidak hanya berbelanja lewat toko online lain dan toko offline saja, akan tetapi lewat aplikasi TikTok kita dapat berbelanja dengan mudah tanpa menggunakan terlepas dari biaya
juga memberikan manfaat untuk mudah penjual maupun pembeli. TikTok Shop memberikan juga manfaat untuk mudah penjual maupun pembeli. TikTok Shop memberi peluang bisnis berkembang dengan sangat pesat. Produk yang dijual pun akan dilihat banyak orang, terutama jika penjual sering melakukan live streaming di TikTok Shop-nya. Terima kasih. Saya waktu sekitar 5 detik ada yang ingin menambahkan. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi sanggahan. Pada tim pro yang ingin menyampaikan sanggahan para kita mahasiswa. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat. Kami dari tim pro sangat setuju apabila TikTok Shop dihapuskan. Tentunya bukan tanpa alasan TikTok Shop ini dihapuskan, melainkan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali perekonomian Indonesia dengan 50% dari media online dan 50% dari UMKM. Tentunya Indonesia dengan ekonomi menengah ke bawah, para pedagang kecil tentunya harus memiliki kesempatan untuk bisa berjualan tidak dengan media online saja, namun di pedagang offline juga mereka ingin memiliki pemasaran yang sama dengan orang yang berjualan di media online. Terima kasih. Sekian waktu sekitar 15 detik ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan. Silakan. Seiring dengan kemudahan yang didapatkan adanya fenomena menjamurnya pelaku belanja online juga memberikan irama sendiri. Semakin berkembangnya jual beli di TikTok ini juga turut membawa keresahan dan berbagai keluhan dari pedagang kecil di Indonesia. Para pelaku UMKM merasa bahwa semakin berkembangnya fitur belanja online membuat usahanya sepi pembeli. Dari fenomena tersebut, UMKM diharapkan sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa melakukan ini dari permasalahan timbulnya permasalahan dari e-commerce yang ada di TikTok yang hanya memperlihatkan UMKM di Indonesia. Terima kasih. Saya waktu 30 detik ada yang ingin menambahkan? Penghapusan TikTok Shop berdampak positif terhadap UMKM lokal, lebih terlindung dari serbuan produk impor yang tidak berkualitas. Selain itu, persaingan perdagangan dunia digital akan lebih sehat dan adil tanpa adanya monopoli data oleh TikTok. Masih ada waktu sekitar 5 detik ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya kepada tim kontra yang ingin menyampaikan sanggahan, pertama di sini. Terima kasih izin menyanggah pendapat yang telah disampaikan oleh tim pro tentang berjualan di Tanah Abang. Salah satunya pedagang jam tangan di pasar tidak setuju dengan TikTok Shop dihapus karena dia selain berjualan secara offline, dia juga memanfaatkan TikTok Shop untuk berjualan secara online karena berjualan secara online omsetnya lebih banyak dan dia juga mendapatkan penghasilan dari berjualan secara offline dan online. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Silakan. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh rekan saya, ada juga pedagang di Tanah Abang yang tidak setuju bahwa TikTok Shop dihapus. Ini membuktikan bahwa eksistensi dari TikTok Shop sendiri sangat penting dirasakan, apalagi bagi para pedagang yang telah sadar perlu adanya strategi baru untuk meningkatkan perdagangan mereka di era yang serba digitalisasi ini. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 30 detik ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya kepada yang ingin menyanggah dari tim pro di sana. Di sini saya akan menyanggah terkait yang dikatakan oleh tim kontra, TikTok Shop dihapus karena adanya dampak negatif terhadap UMKM lokal karena menjual barang impor dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga UMKM lokal sulit bersaing dan terancam gulung tikar. Terima kasih. Masih tersisa waktu cukup banyak, yaitu sekitar 1 menit 45 detik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, izin menambahkan, saya mendukung TikTok Shop dihapus karena dengan banyak diskon dan harga produk yang turun anjlok membuat standarisasi harga menurun karena berpatokan pada harga yang terjual di TikTok. Selain itu, tidak semua diskon membawa pengaruh yang baik karena harga yang murah membuat orang-orang tergiur untuk berbelanja sekalipun barang tersebut tidak begitu dibutuhkan, sehingga terjadi pembeludakan barang yang sebenarnya tidak bermanfaat dan malah mencemari lingkungan dengan sampah dari bungkus yang dipakai. Masih
Sudah kita kasih waktu lebih 25 detik. Ada yang ingin tambahkan? Izin menambahkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan penggunaan platform media sosial seperti TikTok Shop berdampak negatif terhadap omset perdagangan pasar dan UMKM. Dengan banyaknya perusahaan yang tampil di TikTok Shop, persaingan menjadi semakin tinggi dan akan sulit bagi UMKM untuk menonjol dan diperhatikan di tengah membanjirnya konten dan live streaming produk. Masih tersisa waktu 40 detik. Ada yang ingin tambahkan? Selanjutnya kepada tim kontra yang menyampaikan sangkaan kedua di silakan. Baik, di sini saya akan menyanggah pernyataan dari tim Pro yang menyatakan bahwa TikTok Shop membunuh UMKM. Faktanya justru UMKM memilih TikTok Shop sebagai platform penjualannya karena dirasa lebih efisien. Mengapa? Karena dalam kurun waktu yang cukup singkat dapat menjual barang dengan banyak. Hal ini juga menyebabkan membludaknya pesanan sehingga para seller membutuhkan pekerja-pekerja untuk menangani pesanan tersebut. Hal ini justru bagus kan untuk dapat peluang pekerjaan yang lebih luas sehingga kita dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Kemudian UMKM justru mendominasi seller di TikTok Shop dibandingkan dengan barang-barang impor lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 5 detik. Ada yang ingin tambahkan? Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sanggahan terkait bahwa UMKM itu tadi menurut kalian dirugikan. Sebenarnya UMKM tidak dirugikan, justru dengan adanya TikTok Shop ini produk-produk UMKM itu bisa terdigitalisasi sehingga jangkauan pasarnya menjadi luas. Selain itu juga banyak UMKM ini atau para pengusaha kecil ini yang telah bergabung ke TikTok Shop dan mereka sangat bergantung penghasilannya terhadap TikTok Shop tersebut. Jadi apabila TikTok Shop dihapus, maka mereka akan kehilangan penghasilan sekaligus mata pencaharian mereka. Selain itu juga banyak negara-negara di Asia Tenggara yang entitas seperti TikTok Shop ini dijadikan sebagai primadona yang menjembatani antara para penjual dan maksudnya antara pembeli dan para pengusaha UMKM. Selain itu juga kita sekarang sudah berada di revolusi industri 5.0 di mana segala kehidupan kita itu akan sangat bergantung pada teknologi dan sangat bersinggungan langsung dengan teknologi. Jadi mau tidak mau para pengusaha UMKM ini harus siap menghadapi era digitalisasi yang lambat laun akan terjadi di Indonesia. Terima kasih. Bisa ada waktu 3 detik. Ada yang ingin tambahkan? Selanjutnya kepada tim Pro yang ingin menyampaikan sanggahan ketiga disilakan. Tim Pro juga, alasan tim Pro untuk setuju dengan TikTok Shop dihapus adalah karena sosial commerce seperti TikTok Shop diketahui memiliki data preferensi dari penggunanya. Data tersebut kemudian akan mengakses secara otomatis hal-hal yang sedang tren di kalangan masyarakat. Berbeda dengan e-commerce biasa yang hanya mengandalkan pencarian dan riwayat transaksi, hal tersebut mengakibatkan persaingan perdagangan di Indonesia menjadi tidak sehat. Masih ada waktu sekitar 30 detik. Ada yang ingin tambahkan? Baik, izin menambahkan terkait pendapat rekan saya. Tentunya pengguna TikTok Shop tidak sepenuhnya dirugikan, melainkan bisa dialihfungsikan kepada media lain seperti Shopee, Lazada, dan media belanja lainnya. Tentunya pengguna TikTok Shop ini mengapa dihapuskan karena TikTok Shop terlalu membludak dan akhirnya pedagang UMKM yang banyak sekali dirugikan. Dan apakah kita sebagai manusia tidak memiliki rasa tenggang rasa sampai memikirkan kepada hal tersebut? Tentunya hal ini akan menyebabkan kesenjangan sosial bagi masyarakat UMKM karena Indonesia dengan dominan rakyat miskin atau menengah ke bawah, dan tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi mereka. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 47 detik. Jadi menambahkan. Perlu diketahui, China sebagai negara asal pembuat TikTok Shop melakukan tindakan predatory pricing, yaitu mensubsidi barang-barang yang dijual di TikTok Shop sehingga harganya menjadi sangat murah dan tidak masuk akal, dengan tujuan mematikan penjual dan pasar offline. Menyinggung pembuatan predatory pricing, barang yang dipromosikan dan dijual di TikTok Shop adalah barang pabrik karena TikTok Shop bekerja
TikTok Shop telah mengamputasi distributor, supplier, agen, dan pedagang. Sangat wajar bila pelaku UMKM yang biasa dapat barang dari agen menjadi gulung tikar karena itu tadi diamputasi pabrik langsung yang berjualan. Ini sungguh miris. Dengan itu kami tim Pro sangat setuju bahwa TikTok Shop ditutup dan dihapuskan. Masih ada waktu sekitar 4 detik. Lanjut kepada tim kontra yang ingin menyampaikan sanggahan ketiga, disilakan. Saya akan menyanggah pernyataan dari tim Pro. TikTok Shop sangat membantu bagi orang yang belum atau sulit mendapatkan pekerjaan. TikTok Shop juga berguna bagi orang-orang yang ingin mempunyai pekerjaan sampingan. Contohnya bagi seorang mahasiswa seperti saya berjualan di TikTok Shop untuk mengisi waktu luang di sela-sela libur kuliah saya. Bagi sebagian orang, khususnya bagi saya, TikTok Shop bukan hanya bisa menghasilkan uang, tetapi bisa mendapatkan pengalaman. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 30 detik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sanggahan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Menurut pendapat saya, tidak semua UMKM merasa dirugikan dengan adanya TikTok Shop ini. Justru sebagian UMKM memanfaatkan TikTok Shop ini sebagai media promosi secara online, di balik mereka juga membuka toko secara offline. Dan justru ini akan meningkatkan omset penjualan mereka. Di balik mereka mendapatkan keuntungan di warung offline, dan mereka akan mendapatkan keuntungan juga di warung offline. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 1 menit. Izin menambahkan dari pernyataan rekan saya, dalam TikTok Shop itu ada yang namanya program afiliasi. Program afiliasi ini dapat dimanfaatkan oleh kita, oleh orang tua ataupun ibu rumah tangga yang bisa melakukan ini di sela-sela waktu luang, sehingga dapat menghasilkan penghasilan tambahan yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ada waktu sekitar 30 detik. Ada yang ingin? Baik, untuk sesi yang kedua yaitu sesi sanggahan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada tim Pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan sanggahannya. Lanjut kita kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi rebutan, di mana masing-masing tim apabila ada yang ingin dikemukakan dari pendapat, kritik atau apapun itu, silakan ungkapkan. Dan juga untuk durasi waktu yaitu 10 menit. Dan saya harap atau saya minta untuk tetap kondusif dan juga tetap berpikiran yang jernih. Terima kasih. Silakan untuk sesi yang ketiga yaitu sesi rebutan akan dimulai dari sekarang. Revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan terkait TikTok Shop dihapuskan itu bukan tanpa alasan. Peraturan Menteri Perdagangan merevisi sebagai tameng untuk menghalau racun TikTok Shop yang membludak ini. Tidak, terima kasih. Bisa dilihat faktanya bahwa para pelaku di penjualan TikTok Shop itu rata-rata terdiri dari influencer yang sudah terkenal, tentunya yang sudah memiliki pekerjaan, itu sangat merusak para pelaku UMKM lokal yang tidak mampu dan belum memiliki pengikut sebanyak para influencer tersebut. Ya. Tadi telah disinggung bahwa revisi peraturan perundang-undangan yang dimana itu menurut data yang saya baca telah tercantum dalam rencana revisi peraturan pemerintah perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan melalui ekonomi atau PPSMM dan disambut dengan positif. Terima kasih. Izin menambahkan terkait peraturan, mengapa peraturan tersebut datangnya setelah sekarang TikTok Shop ini menjadi rajanya belanja? Mengapa tidak dahulu saja kalau memang itu menyalahi peraturan? Kenapa? Saya bertanyakan itu kenapa datangnya sekarang saat TikTok Shop ini sudah menjadi salah satu e-commerce yang banyak peminatnya. Terima kasih. Silakan ada yang ingin berkomentasi lagi. Mau terus berjalan? Instruksi karena sudah diputuskan pada tanggal 5 Oktober 2023, tepatnya pada pukul 5, TikTok Shop ini sudah dihapuskan. Kita sadari kembali bahwa kita harus kembali ini untuk menyeimbangkan kembali perekonomian Indonesia, karena 75% perekonomian Indonesia saat ini tentunya dikuasai oleh penjual online. Interupsi.
Dan tentunya kita perlu sadari bahwa Indonesia saat ini merupakan banyak sekali rakyat kecil dibandingkan rakyat-rakyat orang kaya. Maka di sini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bukan tidak, terima kasih. Bukan berarti keseluruhan TikTok Shop, pengguna TikTok Shop ini dirugikan. Namun bisa dialihfungsikan. Saya ulangi sekali lagi bahwa hal ini bisa dialihfungsikan melalui media yang lain, dan tentunya para penjual UMKM juga tidak merasa meminimalisir kerugian ini. Tidak, terima kasih, meminimalisir kerugian ini menjadi menyeimbangkan kembali. Terima kasih. Interupsi. Tadi telah disinggung bahwa TikTok Shop itu tidak untuk dialihfungsikan. Bagaimana? Apakah ada solusi atas penghapusan TikTok Shop yang akan dialihfungsikan, seperti apa jadinya aplikasi tersebut? Dan tadi telah disinggung bahwa apakah UMKM berdampak negatif, akan berdampak buruk? Apakah kalian tidak menyadari bahwa penutupan TikTok Shop akan sangat berdampak kepada reseller yang dimana hampir 1000 reseller menggunakan konten yang dimana konten tersebut menggunakan video yang diupload di TikTok Shop tersebut. Terima kasih. Interupsi. Kita harus memiliki tenggang rasa, justru itu sangat dibutuhkan karena banyak sekali UMKM kecil. Apakah akan menjamin keseluruhan akan terbantu oleh orang-orang kaya? Apakah semua orang pada kenyataannya akan saling membantu atau malah bersaing karena semakin maju? Silakan. Rekan saya tidak menjawab bahwa TikTok Shop ini akan berdampak pada reseller, bukan hanya UMKM. Saudara tidak menjawab bahwa reseller apakah berdampak juga dalam penutupan TikTok Shop tersebut. Jika begitu, rekan kita tidak menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang saudara ungkapkan tadi itu sudah dijawab oleh rekan saya bahwa dialihfungsikan ke aplikasi lain, otomatis reseller yang di TikTok Shop bisa melanjutkan. Tidak, terima kasih, bisa melanjutkan kegiatannya itu menggunakan e-commerce aplikasi lain. Bahkan menurut data Suara Surabaya Net, pedagang di Surabaya mengaku setuju atas ditutupnya TikTok Shop. Mereka yang tak berjualan melalui TikTok Shop menilai pelanggan yang selama ini lari belanja di sosial media akan kembali. Ia mengaku tak pernah terjun ke TikTok Shop karena menganggap akan rugi jika harus menjual dagangannya secara ecer, apalagi gratis ongkir. Sementara selama ini dia berjualan dalam jumlah banyak atau grosir. Menurutnya sejak ada TikTok Shop penjualannya menurun lebih dari 50%. Jadi kami selaku tim pro setuju atas ditutupnya TikTok Shop karena banyak sekali pedagang UMKM mengalami keluhan atas adanya TikTok Shop. Baik, dari tadi pihak dari saudara terlalu banyak mengatakan tentang tenggang rasa. Lalu apakah kalian semua tidak memiliki tenggang rasa terhadap seseorang yang telah kehilangan pekerjaannya setelah TikTok Shop ini tutup? Lalu apakah tenggang rasa itu tidak dilihat pada pelaku UMKM lokal yang berusia maupun ke atas kehilangan pelanggan karena beralih ke TikTok Shop yang tadi sudah dikatakan menjual barang dagangannya dengan harga yang jauh lebih murah dan itu mematikan pasar lokal. Interupsi. Karena lebih besar yang berjualan di TikTok Shop, justru yang UMKM itu kan lebih rendah. Jadi orang yang berdampak dari TikTok Shop ini akan banyak dari TikTok Shop daripada yang minoritas itu. Terima kasih. Tadi telah disinggung bahwa TikTok Shop akan dihapus, itu akan pindah ke e-commerce lainnya. Sedangkan di sini yang berdampak tersebut itu UMKM itu bisa pindah kepada e-commerce lainnya. Nah, bagaimana pertanyaannya jikalau reseller tersebut tidak memiliki pengikut yang lebih banyak sebagaimana telah di TikTok Shop tersebut, karena memang pengikut tersebut dapat menunjang perekonomian atau menunjang penghasilan yang telah diberikan tadi oleh TikTok Shop tersebut. Bisa menambahkan? Baik, terkait tadi di sini saya akan menambahkan dari rekan saya bahwa tadi juga kalian mengatakan bahwa apabila TikTok Shop ini ditutup, para penjual yang menggunakan TikTok Shop bisa dialihfungsikan ke e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada. Nah, kalau seperti itu berarti para penjual yang langsung berada di pasar apakah
Jadi belum tentu konsumen tersebut apabila TikTok Shop dihapus akan langsung terjun ke pasar, tapi memilih untuk belajar ke aplikasi-aplikasi yang lebih efisien seperti Lazada dan Shopee yang tadi kalian sebutkan. Terima kasih. Interupsi, izin menambahkan tadi bahwa rekan saya telah memaparkan dengan lengkap bagaimana tentang e-commerce lainnya, yang dimana tadi oleh saudara tim Pro yang mengatakan bahwa lebih banyak pengguna yang dari di atas 50 tahun. Nah, jika memang ada aplikasi atau e-commerce lain yang dimana e-commerce tersebut akan menunjang lagi perekonomian, sedangkan yang 50 tahun tersebut bagaimana, apakah itu dengan e-commerce lainnya? Waktu yang tadi itu kan sudah habis, jadi untuk organisasi tersebut kami dulu, dan mohon maaf waktu yang ditentukan juga sudah habis. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah mengikuti sesi rebutan hari ini dengan cukup baik dan juga sangat seru ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang keempat, yaitu sesi kesimpulan. Pada tim yang menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, disampaikan. Jadi kesimpulan yang tim Pro ambil adalah kami setuju dengan dihapusnya TikTok Shop pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu dengan alasan untuk melindungi UMKM, menjaga persaingan dagang yang sehat, dan juga mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim Pantai yang menyampaikan kesimpulan, disilakan. Kami selaku dari tim kontrak tidak setuju bahwa TikTok Shop dihapus dan tidak setuju dialihfungsikan sebagai e-commerce lainnya, karena TikTok Shop tersebut dapat menunjang perekonomian di negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan argumen kesimpulannya. Maaf. Selanjutnya saya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan tentang apa yang dibahas kali ini, yaitu tentang dampak TikTok Shop dihapus atau tidak, setuju atau tidak. Tentunya kita balik lagi terhadap keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah, di mana juga pemerintah harus juga sudah bisa menimbang apa yang ingin diputuskan, dan juga kita sebagai mahasiswa harus bisa mengikutinya. Dan apabila memang TikTok Shop itu dihapuskan, kita sebagai mahasiswa yang mempunyai pikiran kreatif juga harus bisa membuat atau mengalihfungsikan potensi diri kita kepada hal-hal yang lain. Dan juga kepada UMKM yang tidak terbantu, semoga dengan dihapuskan TikTok Shop ini dapat membantu UMKM dan juga reseller dari TikTok Shop yang sering melakukan TikTok Shop juga dapat memaparkan atau menciptakan inovasi baru untuk dagangannya agar laku kembali. Terima kasih. Untuk sesi yang keempat dan sesi kesimpulan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah mengikuti acara debat kali ini. Mohon maaf dari saya apabila ada